Kegiatan di rumah ya di rumah aja. Di rumah sama anak-anak. Nah ini kegiatannya selama COVID-19 apa aja sih? Kegiatan di rumah. Iya. Kegiatan di rumah ya di rumah aja. Di rumah sama anak-anak. Kalau anak-anak tetap ada kegiatan sekolah kayak gitu kan. Terus kalau Sabtu Minggu ya kita habiskan waktu ya apa sih kalau di rumah ya paling nonton DVD, masak-masak bareng kayak gitu lah. Menghilangkan rasa jenuh dan bosan biasanya ngapain nggak Tessa? Rutinitasnya yang paling sering itu? Apa ya? Biasanya sih saya nonton DVD, nonton film. Karena itu kan biasanya makan waktu bisa sampai 2 jam gitu kan. Jadi udah habis lah waktunya. Tessa dengan COVID ini buat ekonomi sendiri untuk Tessa berpengaruh banget gak sih? Buat Banyak saya kejadian. sangat berpengaruh karena kegiatan saya ini nggak bisa dilakukan di rumah, yaitu syuting. Kalau syuting itu kan kita harus ada di lokasi, ada di set, ngelakuin sendiri, nggak mungkin rekaman pakai HP kayak gitu. Kalau wawancara-wawancara gini kita selama ini kan bisa tuh kirim by HP gitu kan. Nah kalau misalkan kayak syuting tuh nggak bisa. Nah kebanyakan sekarang yang namanya PH-PH itu juga pada berhenti, nggak bisa menjalankan kegiatannya. Karena apa ya? Karena kegiatannya kan yang kayak gitu sedang dihentikan sekarang ini. Jadi pasti berpengaruh. Terus udah gitu ya honor-honor semua berpengaruh loh. Saya ini nungguin, ntar alasannya belum ada yang aktif lah di kantor, keuangan belum masuk karena ada keadaan PSBB lah, wah macam-macam itu juga berpengaruh. Banting Cara setir caranya usaha gimana? atau Ya, Menyikapinya banting setir gimana? usaha Ngakalinnya gimana, atau Mbak Tessa? pasrah aja? ya saya nggak usaha apa-apa ya karena kebetulan memang buat saya pribadi memang kondisi ini sangat berpengaruh buat kehidupan saya. Tapi belum sampai yang nggak bisa makan gitu loh, maksudnya gitu. Saya masih ada tabungan gitu. Cuman saya bukan berarti yang abis itu jadi jualan apa, karena memang maksudnya biasanya kebanyakan kan jualan kuliner nih, kebanyakan jualan makanan nih sekarang. Nah itu belum sampai ke situ sih gitu. Tapi intinya kalau dalam sebulan 2 bulan ke depan masih tetap kondisinya seperti ini kan otomatis kita harus berpikir lagi gitu. Open endorse gitu nggak Mbak? Open endorse sih, cuman memang ada yang mau, cuman nggak tahu kayak jadi enggak gitu loh, belum tentu jadi semuanya gitu. Katanya untuk biaya SPP anak kan banyak ibu-ibu yang teriak nih SPP terus Iya. jalan. Pada sendiri gimana Kak? SPP memang tetap jalan, tapi memang tetap mereka memberikan keringanan-keringanan. Kayak les anak saya aja, les balet gitu tetap jalan, les basket itu tetap jalan, dilakukan online di rumah. Tapi mereka kasih potongan. Terus nggak ada yang namanya denda. Denda biasanya kan ada denda keterlambatan. Kalau lebih dari tanggal 15 misalkan ada pembayaran tambahan gitu. Nah ini sekarang enggak. Jadi ada keringanan juga yang mereka kasih. Tapi memang kewajiban kita tetap harus diselesaikan. Nah ya itulah makanya meskipun kita di rumah aja, tapi kan banyak yang mesti tetap dibayar. Kayak kartu kredit yang katanya waktu itu dari pemerintah juga udah bilang bahwa ada keringanan untuk pembayaran kartu kredit mulai bulan Mei ini. Ada pembayaran minimum cuma 5% dari yang 10%, tapi belum semua bank terlaksana. Masih ada yang 10%. Terus udah gitu mitanya ya masih tetap aja sama kayak kemarin-kemarin. Itu kan agak menyusahkan kita, udah kita pemasukannya berkurang. Terus udah gitu mintanya juga mereka ya mesti sesuai dengan aturan mereka gitu. Padahal udah ada keringanan yang diberikan sama pemerintah. Ya kita yang harus tetap berpikir bagaimana nih caranya. Makanya saya bilang kalau untuk saat ini mungkin saya berpikir saya masih ada tabungan, tapi saya juga nggak tahu ke depannya. Tapi kayak waktu itu baru kemarin kalau nggak salah saya dapat ada info bahwa ya memang baru kondusifnya kita di Agustus. Kalau semuanya berjalan dengan baik, kondusif di Agustus kita udah kembali seperti normal. Jadi dari Juni udah ada kegiatan, Juli juga udah mulai banyak yang dibuka gitu, tempat-tempat umum. Tapi anak-anak sendiri gimana? Bosan di rumah? Belajarnya gimana sih Pak? Belajarnya online, Terus online. efektif by Zoom. nggak sih maksudnya pelajaran? Efektif, pelajaran? kayaknya kalau efektif banget sih enggak ya. Cuman kan bagaimanapun juga harus dilaksanakan. Kayak sebentar lagi mereka mau exam, mau tes, ya tetap harus dilaksanakan di rumah gitu. Dan itu yang harus dipikirkan sih bagaimana caranya. Nah kalau buat saya apapun yang dilakukan saat ini nggak efektif karena kita semua kaget.
dengan kondisi yang tiba-tiba kita harus dirumahkan, tidak boleh pergi kemana-mana. Kebetulan anak saya juga nggak ada yang bilang bosen, bersyukur banget karena mereka itu betah banget di rumah, meskipun kegiatannya bener-bener ini di rumah banget gitu loh. Tapi buat saya sih semua kejadian yang ada sekarang ini bisa kita ambil pelajarannya ya. Dari Jakartanya sendiri kita bisa lihat dengan kondisi yang sekarang, yang dimana dari dulu yang namanya kemacetan tuh nggak pernah terpecahkan, sekarang tuh bisa terpecahkan, polusi udara bisa berkurang. Jadi saya pikir kalau bisa dipikirkan lagi bahwa cara-cara seperti ini mungkin ada bagian-bagian yang harus di rumah kegiatannya, itu mungkin bisa mengurangi kemacetan di Jakarta. Dan itu kalau kita udah biasa lakukan kegiatannya dari rumah, mungkin memang sudah terbiasa. Kalau kemarin-kemarin ini kan karena kaget nih, pastinya karena kaget, apa sih tiba-tiba kita yang dari biasanya ngumpul-ngumpul di mall, tiba-tiba mallnya tutup, kan pasti kaget banget gitu loh. Ya buat saya sih semuanya ada baik buruknya sih. Katanya untuk hari ini nih ikut berdonasi lah bareng sahabat polisi itu akhirnya tergelap, gimana ceritanya? Ya biasa, kan diajakin sama sahabat saya juga. Jadi saya juga berpikir bahwa memang benar kalau yang namanya di garis depan itu bukan cuma tenaga medis gitu, tapi juga ada polisi-polisi yang tetap berjaga-jaga untuk semua keamanan, untuk semua hal lah pokoknya. Dan biasanya kita kasih perhatian mungkin buat ke tenaga medis atau misalkan ojol yang katanya kurang pemasukannya banget sampai akhirnya ada warung-warung makan gratis gitu, tapi kita belum memberikan perhatian kepada polisi-polisi. Jadi menurut saya ini satu kegiatan yang bagus sih. Udah berapa kali Kak Tessa melakukan kegiatan seperti ini Mas? Baru sekali. Oh, baru sekali. Baru Berarti sekali, selama ini iya. baru keluar dari rumah nih? Iya. Enggak, kemarin sih udah sempet keluar. Kegiatan syuting kan ada, cuman udah selesai. Mbak Tessa, mungkin kalau apa sih hal yang pengen dilakuin banget kalau pandemi ini lewat, ngapain gitu? Misalkan ke mall kan? Balik lagi, maksudnya kalau udah normal ya pastinya ketemu sama teman-teman lagi, nge-mall lagi, nonton film bioskop lagi, karena kan memang itu kesenangan saya itu nonton bioskop gitu ya. Tapi ya sekali lagi saya sih pengennya sih dengan kondisi yang sekarang dari pihak pemerintah juga bisa memikirkan bahwa salah satu cara solusi untuk mengurangi kemacetan, mengurangi polusi itu adalah ya seperti ini, kita mengurangi kegiatan keluar rumah. Dan pasti ada hal-hal yang bisa dilakukan di dalam rumah gitu. Kalau memang yang harus keluar rumah kayak kita syuting, ya itu harus keluar gitu. Jadi jangan dibatasin gitu. Ada yang perlu, ada yang